saya, Ibu Indra. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ana, untuk membandingkan pecahan, seperti ini ya. Jadi kita harus lihat penyebutnya itu harus sama. Jadi kalau di sini ada contoh soalnya, bandingkanlah pecahan 1/4 dan 3/2. Maka dicari dulu KPK-nya. Di sini diperoleh KPK-nya 4 dan 2 itu adalah 4. Maka penyebutnya sudah sama, jadi nilai 1 di sini ini lebih kecil daripada 6. Maka 1/4 kurang dari 6/4. Jadi kalau kita bandingkan 1/4 itu kurang dari 3/4. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada contoh seperti ini, kalian disuruh menentukan nanti titik-titik sini isinya apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi perhatikan di penyebutnya. Kita cari dulu KPK dari 8 dan 12. Jadi kalau 8 itu, kalau kita cari kelipatannya 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Sedangkan 12 itu 12, 24, 36 dan seterusnya. Nah, ini yang sama ya. Kalau kita gunakan cara yang tadi, maka kita bisa cari kalau 5/8 ini supaya jadi per 24, ini 8 diapakan? 8 jadi 24 itu 8 dikalikan dengan 3. Maka di sini juga 5-nya dikali 3. 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 itu 15. Terus untuk yang 7/12, berarti 7/12 sama dengan titik-titik per 24. Nah, kalau 12 jadi 24 itu dikali 2. Berarti yang di atas juga harus dikali 2 supaya sama. 7 dikali 2 itu 14. Maka boleh kita tuliskan begini. 15/24 titik-titik 14/24. Tinggal dilihat saja. Karena sudah sama penyebutnya, lihat atasnya atau pembilangnya. 15 dengan 14. 15 itu lebih dari 14, kurang dari 14, atau sama dengan. Nah, 15 ini lebih dari, jadi jawabannya begini. Nah, karena 15 lebih dari 24, 15/24 tadi adalah 5/8, berarti 5/8 lebih dari 7/12. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk urutan bilangan, kalau mengurutkan bilangan itu ada 2. Ada urutan naik. Urutan naik itu berarti dari yang kecil ke yang besar. Jadi kalau ketemu soal urutkanlah bilangan dari yang terkecil, itu sama saja dengan urutan naik. Terkadang ada juga soal tentukanlah urutan naik. Nah, itu jadi perhatikan, kadang menggunakan kalimat ini, kadang menggunakan kalimat ini. Nah, di soal ini minta urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kecil ke besar itu adalah urutan naik. Jadi kita cari yang paling kecil dulu, baru ke yang paling besar. Nah, caranya di sini supaya mudah, rubah saja semuanya. Untuk memudahkannya kita ubah dulu dari desimal semuanya. Kita mulai dari yang ini ya. Dari 5/7.
5/7 itu artinya 5 dibagi 7. 5 dibagi 7 itu 0,714. Kemudian ada 45%. 45% berarti 45/100. Karena pernya 100, nolnya 2, maka di belakang koma 2 angka. Berarti 1, 2. Di sini komanya berarti 0,45. Kemudian yang ketiga 0,46. Sudah bentuk desimal, tidak perlu kita rubah. Yang terakhir 5/11. 5/11 artinya 5 dibagi 11. Ini ketemunya 0,454 dan seterusnya. Oke. Udah bentuknya semuanya desimal. Sekarang kita perhatikan di angka paling depannya. Di sini 0, 0,0,0,0, sama semua ya. Kita perhatikan digit keduanya, 7. Di sini 4, 4. Kita mulai dari bilangan yang terkecil mintanya. Paling kecil. Nah, di sini 0,7 ini berarti paling besar, berarti urutan terakhir. Sekarang kita lihat yang digit keduanya. Karena di sini semuanya digit ketiga maksud saya. Karena digit keduanya sama ini, 4, 4, 4. Berarti yang kita lihat ini 5, 6, 5. Nah, ternyata ini lebih besar. Berarti nanti ini urutan terakhir, ini nomor 3 dari terakhir. Kemudian kita perhatikan lagi karena ini sama. Kita lihat di berikutnya lagi. Nah, ini 0,45. Ini kalau kita jadikan 3 angka tanpa merubah, ini kita menambahkan angka 0 di belakangnya. Jadi 0,450. Jadi kalau kita lihat dari digit terakhirnya, di sini 0, di sini belakangnya 4. Jadi kalau kita susun gitu ya, urutan naiknya berarti sama dengan yang paling kecil dulu nilainya, yaitu ini ya, antara 2 ini, berarti yang ini berarti 0,45, 0. Kemudian yang berikutnya 0,454. Yang ketiga ini, yang ini 0,46. Yang terakhir 0,714. Jadi kalau kita tuliskan dalam pecahan yang di soalnya, berarti 0,450 itu 45%. Yang keduanya yang ini berarti 5/11. Yang ketiganya 0,46. Yang terakhir adalah 5/7. Jadi ini urutan naik. Kalau ditanya urutan turun, tinggal dibalik. Berarti mulai dari 5/7, 0,46, 5/11, 45%. Nah, gimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Kalau soalnya seperti ini, sama seperti pada membandingkan pecahan, untuk mengurutkannya, kalian perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini penyebutnya ada 5, 9, sama 7 ya. Kita cari dulu, berarti 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Kemudian kalau 7, ini berarti 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 dan seterusnya. Kalau 9 berarti
9, 18, 27, 36, 45, ternyata kalau kita teruskan di sini masih belum ketemu yang sama ya. Cuma ini dengan ini atau ini dengan ini, tidak ada yang sama ketiganya. Berarti boleh juga kita pakai pohon faktor. Kalau pakai pohon faktor, 5 itu sudah bilangan prima, 7 sudah bilangan prima, berarti hanya 9 saja. 9 itu 3 pangkat 2, 3 kali 3. Berarti KPK-nya ini dikali 5 dikali 7, berarti 315. Berarti 4/5 ini penyebutnya jadi 315. Ini berapa? Kemudian 6/9 ini penyebutnya jadi 315. Di sini nanti berapa? Yang terakhir 5/7 ini sama dengan titik-titik per 315. Nah, ini dicari dulu berapa tuh. Kalau 315 5 kali berapa? Ini dikali 63, maka di sini juga dikali 63. Berarti 4 dikali 63 itu 252. Nah, kalau di sini 315 itu 9 dikali 35. Berarti ini 6 kali 35. 6 kali 35 itu berapa tuh? 210. Kemudian di sini 7 dikali berapa? Sama dengan 315. Ini dikali 45. Maka ini juga dikali 45. 5 dikali 45 itu sama dengan 225. Jadi bisa kita peroleh urutan dari kecil ke besar ini sama dengan, tinggal dilihat pembilangnya karena di sini penyebutnya sudah sama semua. Di sini 225, 210, 252. Berarti kalau kita urutkan dari yang paling kecil 210 per 315, 225 per 315, yang terakhir 252 per 315. Atau kalau kita ambil dari persamaan aslinya, berarti 210 itu 6/9, kemudian 5/7, kemudian yang terakhir 4/5. Nah, ada cara lain nggak, Bu? Kalau seperti ini kan panjang banget ini. Nyari KPK-nya aja agak sulit. Nah, kita gunakan seperti cara sebelumnya, di soal yang sebelumnya. Kita pakai cara lain. Kita ubah desimal. Kalau 4/5, ini 0,8. Kalau 6/9, ini 0,6. Kalau 5/7, ini 0,714. Ini 0,666 kalau nggak salah ini. Sebentar, coba kita hitung dulu. Ya, ini 0,6667 ya. Nah, kalau dari sini, maka bisa kita peroleh urutannya. Dari yang paling kecil berarti kita lihat digit setelah angka 0. Ini 6, ini 7, ini 8. Berarti urutannya 6/9,
5/7. Yang terakhir 4/5. Nah, ini sama nih, sama yang ini. Tinggal kalian mau yang mana, yang lebih mudah. Mau dirubah seperti ini, mencari disamakan penyebutnya, atau dirubah ke desimal dahulu. Nah, ini satu soal terakhir ya. Ada soal cerita, Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli 1/2 kg telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Kita disuruh mengurutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Kita tulis dulu di sini. Kalau untuk telur, ini 1/2 kilo. Kemudian ada terigu. Ini 3/4 kilo. Yang terakhir ada gula. Ini 0,4 kilo. Nah, kita rubah dulu. Kita jadikan desimal saja. Berarti di sini 1 dibagi 2 itu 0,5. Berarti sama saja dengan 0,5 kg. Ini 3/4 kg dijadikan desimal itu 0,75 kg. Jadi belanjaan Bu Santi dari yang paling berat apa aja? Tinggal dilihat di sini. Yang paling berat, lihat setelah 0, di sini 0,0, angka keduanya 7, di sini 5, di sini 4. Berarti yang paling berat itu adalah terigu. Setelah terigu, telur. Baru yang terakhir adalah gula. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.